Yang saya sangat hormati para alim ulama, para kiai, khususnya yang tadi baru saja menyampaikan pencerahan bagi kita semua, Kiai Haji Tubagus Fatul Azim Khatib. Yang saya hormati Ratu Bagus Sultan Bambang Wisanggeni dan semua para alim ulama, para kiai yang hadir pada kesempatan silaturahmi pada sore hari ini. Izinkan pertama saya menyampaikan rasa syukur, alhamdulillah kita semua diberikan nikmat sehat, dan saya menyampaikan rasa terima kasih atas kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dengan para ulama Kesepuhan Banten. Kehadiran kami di sini adalah untuk bersilaturahmi dan sekaligus kami ingin mendengarkan dan mendapatkan nasihat untuk kita sama-sama tahu. Saya mendapatkan amanat menjadi seorang calon presiden. Pak Kiai, saya tidak mendirikan sebuah partai. Saya tidak mengumpulkan uang. Kampanye ini, kegiatan ini semua, saya mendapatkan amanat. Saya sedang bertugas di Jakarta. Kemudian saya mendapatkan amanat untuk menjadi seorang calon presiden dari Partai Nasional Demokrat. Nah, saya menerima ini sebagai sebuah amanah. Saya terima sebuah amanah. Saya sering sampaikan, saya berada di dalam tempat seperti ini. Saya analogikan ini seperti berada di soft terdepan di sebuah masjid, di belakang imam, di soft terdepan. Tapi sampainya di soft depan itu bukan saya melangkahi soft yang ada di sana kiri dengan membuka kanan kiri, tetapi yang terjadi adalah jamaah di masjid ini bergoyang kanan kiri, dorong kanan kiri. Saya kegeser kanan, kegeser kiri, sampai kegeser ke paling depan. Iya. Kalau yang tadi Pak Yai sebutkan tetap bersama, barangkali yang paling depan. Jadi saya menerima ini sebagai sebuah amanah. Karena itu kami menjalankan ini dengan sebuah ikhtiar yang mudah-mudahan kita jalani dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, sehingga nantinya mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah. Amin. Amanat ini besar, tapi insya Allah tidak berat. Bila dapat ridhonya, yang besar itu ringan. Betul. Bila tidak ada ridhonya, yang kecil saja berat. Nah, karena itulah ketika kami memulai perjalanan ini, ketika kami berencana untuk ke ujung paling barat dari Pulau Jawa, ke sebuah tempat yang memiliki tradisi perjuangan yang dikenang bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Asia, tapi juga tercatat hingga lintas benua, Banten. Dan di tempat ini, kalau kita lihat dalam sejarah kebangkitan bangsa Indonesia, di ujung abad 19, disinilah pertama kali terjadi gerakan pemberontakan yang luar biasa. Yang kemudian kalau kita istilahkan Belanda itu tergetar dengan pergerakan para ulama, para kiai pada waktu itu. Dan itu dicatat semuanya. Karenanya kami datang ke sini ingin mendapatkan hikmah dari dzurriyyat yang ada di sini, yang sudah lintas generasi membawa
semangat perjuangan yang membuat kita semua sebagai umat Islam, sebagai bangsa Indonesia itu punya catatan gemilang sejarah yang membanggakan. Kami bersyukur betul dapat kesempatan untuk tiba. Karena itu saya agak menyesal tadi ketika sampai di sana sudah menunaikan sholat duhur asar di jamak kosong tadi, sehingga tidak sempat. Tapi nanti saya ingin sujud di sini. Amin. Insya Allah diizinkan untuk bisa sujud di sini, sehingga kita bisa bukan hanya satu mendapatkan nasihat dari semua para ulama kesukuhan Banten, juga berkesempatan untuk bersujud di sebuah masjid yang punya catatan luar biasa gemilang ini, dan kemudian ingin berziarah. Jadi kami melihat bangsa ini sudah terlalu sering tergores. Seringkali terjadi polarisasi yang tidak dijaga sehingga menjadi friksi, lalu menjadi konflik. Lalu kalau konflik dibiarkan jadi pecah, ada urutannya, tidak mendadak pecah. Polarisasi jadi friksi, dibiarkan friksi jadi konflik, konflik dibiarkan jadi pecah. Dan seringkali itu dimulai dari kata-kata. Karena itu saya malah merasa sudah saatnya kita mengirimkan pesan-pesan yang mempersatukan, bukan pesan yang buat kita merasa terpisah-pisahkan. Kenapa? Asal usul tidak bisa dipersatukan. Kalau ada yang bisa mempersatukan asal usul, saya ingin lihat. Asal usul tidak bisa dipersatukan, tapi tujuan bersama kita bisa bersatu. Tujuan itu yang mempersatukan. Dan insya Allah ini yang kami bawa buat para kiai, para ulama yang saya sangat hormati. Tujuan yang ingin kita capai, misi yang ingin kita emban adalah menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan dalam perjalanan itu, kalau namanya menghadirkan keadilan, pasti akan menghadapi tantangan. Dari mulai sindiran sampai cacian. Tapi itu adalah bagian dari perjalanan ini. Insya Allah ini diuji. Doakan didekatkan dengan ikhlas. Dengan begitu melewati ini semua dengan rasa tenang. Jadi para alim ulama yang saya amat hormati, khususnya ulama Kasekuan Banten, kami merasa sangat bersyukur pada sore hari ini bisa bersilaturahmi langsung, dan tadi sudah mendengarkan nasihatnya. Insya Allah nanti akan dijadikan pedoman, Pak Kiai. Dan tadi pesannya kita harus bersiap untuk menjalankan tadi banyak kurban. Insya Allah pegangan tadi Al-Kautsar nanti dibaca ulang berkali-kali. Secara hitungan mungkin paling pendek, tapi mungkin itu jalur yang paling tepat untuk mencapai perubahan yang kita harapkan. Jadi mohon doanya dan doakan agar kami bisa didekatkan dengan amanah, didekatkan dengan istiqomah, didekatkan dengan ikhlas. Karena rute yang hendak dijalani adalah rute yang penuh dengan tantangan. Tapi tadi diceritakan dengan amat indah oleh MC kita, Tubagus Imam Ibrahim, yang waktu itu tidak ambil beasiswa di Jakarta, tapi ambil beasiswanya di Mesir. Insya Allah nanti menjadi ulama hebat. Tadi dipesankan ketika Sultan diminta untuk memilih, dia memilih bukan mempertahankan materi, tapi memilih untuk mempertahankan spirit harga diri dan Kesultanan Banten. Dan itulah yang ingin kita jaga sama-sama ke depan. Mohon kami sekali lagi diberikan nasihat, diberikan bimbingan,
Dan insya Allah dengan itu kami insya Allah ikhtiarkan untuk bisa melaksanakan itu semua. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih mohon dimaafkan.